Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 6 akan membahas topik yang berkaitan dengan aspek pemahaman UBD dengan materi pokoknya yaitu Taylor and Personalis. Pemateri pertama akan dibacakan, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator yaitu Aldi Herman. Yang kedua yaitu Suci Hadisti sebagai pemateri nantinya. Dan yang terakhir yaitu Lailatul Khairani sebagai pemateri. Baik, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Rani. Kepada Rani, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan mengenai kriteria pada penilaian UBD. Yang pertama yaitu where, why. Pastikan peserta didik memahami where, yaitu kemana, arah unit, dan why mengapa. Kemudian yang kedua ada H atau hook. Hak peserta didik pada awalnya dan menahan perhatian mereka. Kemudian ada E atau yaitu memberi kelengkapan dengan pengalaman alat, pengetahuan, dan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Kemudian ada R, yaitu disebut juga provide, yaitu menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. Kemudian ada E, atau evaluate, yaitu mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Kemudian ada T atau to be tailored, yaitu disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Kemudian yang terakhir ada O, yaitu to be organizer, yaitu diatur untuk mengoptimalkan pemahaman dan yang mendalam, bukan superficial. Oke, selanjutnya yaitu lembar kerja Taylor and Personalis, the work. Disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Yang pertama yaitu bagaimana mengkomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, yaitu sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Oke, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Suci. Kepada Suci, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya pada lembar kerja, bagaimana cara mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengenali karakteristik setiap peserta didik, misalnya gaya belajar atau minatnya, menyiapkan dan menyediakan bahan ajar atau kegiatan belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan tes kemampuan awal untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan sebelumnya. Kemudian hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan merancang asesmen yang tepat, mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan melibatkan keaktifan peserta didik. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Suci. Materi terakhir akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi yang memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Di sini kami menyimpulkannya menjadi 5. Yang pertama yaitu menganalisis berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang terjadi saat proses pembelajaran. Contohnya yaitu seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung atau terkendala alokasi waktu pembelajaran nantinya.
Yang kedua yaitu memprediksi tantangan yang akan muncul selama proses pembelajaran. Berikutnya yaitu berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang berikutnya membuat perencanaan ulang agar proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi, refleksi, revisi terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Baik, itu mungkin beberapa penjelasan terkait dari materi kami yaitu Taylor and Personalized. Dan saya akan menyimpulkan terkait tentang Taylor dan Personalized reward ini yaitu memahami bagaimana peserta didik tingkat keberhasilannya pada proses pembelajaran dengan menyesuaikan strategi pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Guru dan dosen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik secara individu dan meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Oleh karena penggunaan Taylor and Personalized ini pada aspek pemahaman UWD sangat dianjurkan dalam sistem pendidikan modern. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang materi aspek pemahaman UWD dengan poinnya yaitu Taylor and Personalized. Sekian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.